Ya makanya kan kalau kita ngomongin variasi game ya sebagian poin Roger jungler bahkan cuma Roger sih Hayabusa atau bahkan Link. Ingat dia punya hero power Alucard yang masih belum ditunjukkan juga. Alucard jungle pernah muncul pada situ, even berhadapan sama Fnatic Onyx. Dia munculkan tapi memang masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Alucard. Eksplorasinya masih luas banget ya pastinya. Tapi ini dia Valentina juga yang memang terlihat menjadi salah satu kekuatan poros dari Bigetron Alpha sendiri di tangan dari Moreno. Ini kalau ngomongin Dewa ya, mereka langsung mengambil Harith. Mereka kayaknya mau ngerespon early game-nya. Karena terbukti dari game yang pertama tadi ya, ini kebetulan Dewa belum menemukan solusi sama sekali untuk membantah bagaimana galaknya Bigetron Alpha di early game. Sehingga Harith adalah jawaban yang tepat. Ini setidaknya menutup bagaimana gold lane-nya biar nggak kalah one-sided, apalagi kalahnya gara-gara waktu. Karena kita tahu Nathan, dia lama banget untuk mencapai power spike-nya. Late game banget ya. Oke, jadi jawaban early game yang harus dihadapi dulu nih sama Dewa United. Ya minimal bawa hero early game, ya kalah-kalah banget lah. Dan sekarang Roger keluar, ya early game. Apalagi ini Rogernya masih bisa di area jungle. Ini akan menjadi jawaban juga kalau misalkan ditaruh di gold lane. Roger yang begitu fleksibel dan kita tahu Roger selalu hampir hadir 100%. Either di ban atau di pick. Ya untuk sekarang ya. Sekarang. Oke. Tapi untuk pick ketiga dari Dewa United, mereka membutuhkan bagaimana jawaban untuk bisa mendapatkan early-nya juga dan bahkan tidak hanya early, late game-nya juga dan Alpha yang lebih secure lah untuk di area jungle kali ini. Karena masih tanda tanya kan, ini Rogernya bakal ke jungle atau ke gold lane? Iya, karena kalau ke jungle juga ketemu sama Alpha, kayaknya bukan menjadi match up yang tepat ya. Dan pick Alpha juga menurutku kalau ngomongin soal pick Alpha ini kayak ngedeny Terisla aja biar lebih aman sih. Bisa dibilang kalau saat ini Rogernya masih bisa di tangan dari Eman ya, berarti Profesor KB ya. Dan kondisi yang dimiliki dari tim Dewa United, ini kalau misalnya sekarang ada satu hero yang sebenarnya udah dibolehkan dimainkan Prometheus. Udah ya? Udah kan? Udah ya? Nah ini just in case Arnoldnya pindah ke arah Romer, tiba-tiba EXP-nya nanti dia mainin hero surprise ke arah Prometheus, itu lumayan mengerikan loh. Tapi kalau aku mikirnya malah lebih secure juga menurutku ke Kaja sih. Nggak tahu ya, dari tadi nggak ada yang bisa punish langsung ke arah Vin. Kayak misalkan dia main Matilda. Matilda ini kan tipikal hero yang selalu jalan terus. Dia juga pakai Wilderness Blessing. Dan salah satu cara untuk menghentikan even Arlott atau Matilda yang punya efek dash seperti itu adalah dengan menggunakan efek suppress. Yakin Matildanya nggak di-ban? Oke, tapi kalau misalkan memang Kajanya jatuh ke tangan dari Dewa United, ada Valentina ini lumayan berbahaya sih sebenarnya. Jadi kayak dia ada consideration lagi mungkin yang lagi dipikirkan sama Dewa United. Ya makanya. Tapi kalau misalkan dibiarkan begitu aja untuk Matildanya berkeliaran, di ban nggak sih? Di-ban aja. Iya makanya gue udah bilang yakin gak di-ban. Makanya gue gak terlalu mikirkan Matilda karena Matildanya udah gak jelas banget tadi di game pertama. Iya kan nggak ada yang berani nge-punish soalnya. Iya pertama gak ada yang berani ke-punish. Kedua Kena kayak terus. mau di-punish sekalipun gak bakal cukup damage Prof. Karena nggak ada yang bisa nangkep gitu Gak poinnya. ada yang bisa nangkep. Angel lah, mereka menghindari Angel Alpha. Mereka menghindari teamfight jangka panjang juga karena mereka udah tahu gitu loh. Kalau Dewa tuh hobinya itu ya emang teamfight jangka panjang. Main Chow juga menurutku nggak masalah di sini. Tapi Chow-nya buat Moiza. Karena Chow Terisla kita tahu ini adalah line up yang memang super power banget untuk di teamfight turtle. Gak gerak ya? Gak gerak. Dan itu lumayan bisa mengunci bagaimana pergerakan Arlott dengan The Way of the Dragon. Alright. Tapi ya dari Dewa United, mereka membutuhkan juga sosok mid lane nantinya. Kalau misalkan emang mau bawa jangka panjang fight-nya, Paramis. Tapi masalahnya juga nantinya bakal bisa dijawab lagi ya dengan dari Valentina. Tapi ya, hero keempat yaitu Chow Terisla gak bergerak. Seperti apa yang katakan oleh Profesor KB ya. Chow-nya harus di roamer biar lebih secure juga kalau emang targetnya mau ke Arlott. Sekarang tinggal counter setupnya mau pakai apa sih untuk bikin Ron Alpha. Mereka masih punya Edith untuk sebagai opsi di bagian roamer atau bahkan XP. Dan kalau misalkan untuk ngomongin gold lane, Roger gold lane juga nggak ada masalah karena Roger gold lane masih bisa bawa Purify. Oke. Dan jungle-nya berarti yang kalau misalkan memang Roger di gold lane ya, jungle-nya yang masih harus diisi dulu nih. Wah tapi sekarang kalau mainin Hayabusa lagi juga masih oke. Belum ada jawaban untuk menangkap. Sekalipun ada jawaban untuk menangkap, mereka kehilangan dari mid laner-nya. Dia butuh mid laner juga di sini. Jadi nggak masalah kalau mau main Hayabusa lagi early damage-nya punya atau mau main ke arah Martin gold lane juga boleh. Tapi Spock bakal coba dipegang oleh Let's walk jungle. sosok
dari jungler seperti yang sudah bersinar. Yuzong Bigetron. Wow, dan If No. Wait, kenapa ini dia pick If ketika udah ngeliat ada Yuzong? ya oke, itu nanti akan kita perbincangkan sedikit. Tapi Bigetron Alpha dan Yuzong, ini pertama kalinya aku melihat dengan kasat mataku sendiri bahwa Bigetron yang ambil Yuzong, karena waktu Yuzong lagi happening banget, Bigetron bahkan nggak pernah ambil Yuzongnya. Iya. Tapi sekarang ketika Yuzong sudah mulai menurun, Yuzong udah nggak jadi favorit di XP lane, ternyata Bigetron memunculkan Yuzong tersebut. Dan memang Yves kayaknya menurutku adalah pick yang malah mengundang agar nanti Yuzongnya menuju ke arah dari Hijume. Wow, tapi ngomongin ke arah Chow yang sudah berada di arah Romer ini mungkin bisa menjadi sebuah jawaban untuk Dewa bisa bounce back. Gimana cara mereka bisa nge-pick off karena dari sosok seorang dari Luka ini satu kali aja masuk dan dia seperti tadi. Oke, mari kita melihat Mapuka Bigetron Alpha akan menundukkan para dewa atau sebaliknya dewa masuk menuju ke game yang ketiga. Florida, mana tepuk tangannya? Let's go. Oke, deny pick dan juga respect pick ya yang dilakukan juga sama Dewa untuk bisa menutup ke arah Matilda, memunculkan potensi kembali nih dari sosok dari pit tersebut. Sementara balik lagi Chow yang udah balik ke tangan dari Mueza, power pick off yang memang juga dibawakan. Dia akan menjadi satu kekuatan lagi untuk Dewa United harusnya. Tapi bisa menjadi sebuah Ancaman juga ya? Iya, ancaman juga. Ini sinyal juga untuk para pasukan dari tim Dewa. Mereka melihat yang mana agak cukup mengerikan kalau misalnya nggak dirotasikan. Dan that's why Mueza stand by di depan sana. Tapi jangan lupakan, Super Game kali ini bisa makan Mueza. Dan bahkan sekarang nggak makan udah dipastikan stickernya hilang. Ini juga jadi jawaban buat Teris lah sih untuk nanti di area late game, karena kita tahu sendiri bagaimana build item terutama untuk export. Dia masih punya Ice Queen One sebagai salah satu opsionalnya juga untuk memberikan efek slow. Dan Ray juga pasti bakal kesulitan kalau misalkan udah ketemu sama export. Dan nanti di area late game dia bakal lebih mudah udah di poke. Kecuali kalau misalkan emang Ray-nya mau langsung hajar dengan Spiral of Alpha, tapi itu resikonya tinggi sekali. Apalagi untuk melihat pemilihan dari Swift ya, dia akan bermain dengan attack speed yang mirip banget kalau kita ngomongin soal true damage yang sekarang dari Alpha, memang tergantung kepada attack speed yang dimiliki sama Alpha sendiri. Dan Grand Typical Alpha juga lumayan yang one way ticket ya. Jadi kayak agak susah pastinya untuk bisa dijawab dengan adanya permainan-permainan kritik yang dibawakan sama Bigetron Alpha. Tapi sama juga, kita lihat mereka juga punya satu tiket doang untuk kali ini. Dan ngomongin dari Super Game, dia bakal lebih punya power untuk menuju ke arah Hijume. Kondisinya adalah Super Loop, beda mungkin posisinya. Kalau di game sebelum ini, dia menjadi power banget. Tapi untuk game kali ini kayaknya dia akan coba untuk menjadi sebuah distraction. Lalu ke arah depan, satu momen yang dapat mendapatkan. Lu malah generation limitasi. Tapi lu masih mau dengan adanya sebuah Black Dragon Transform. Atau mereka turun ke arah depan dan satu poin kill terhadap seorang Ray. Menghilangkan the power of Ray Tribution. Oke, Mueza. Mueza, keluar ke dalam poin dari Bansas yang membuat Mueza balik lagi ke dalam perangkap dari Bigetron. Wow, senjata makan tuan dari Bigetron Alpha yang ternyata pula bisa dimanfaatkan. Tapi di arah bottom lane, wah ini cukup berat. Oke, like a bounce. Dengan adanya Eman memiliki power defensif, mau tidak mau dikeluarkan tapi Watt akan kehilangan gold dari platingannya. Itu udah satu-satunya the best thing, cuma kehilangan platingan. Eman udah selesai dengan Sky Piercer sekarang. First item Sky Piercer. Kalau kejadian seperti tadi terulang kembali ya, ini kayaknya akan mengerikan karena Sky Piercer-nya bisa langsung aktif dan Eman berhasil mengalahkan highest GPM cewek di season 13 dengan 1142 gold per minute. Dimana cewek 1079 gold per minute. Wah, ini sulit banget sih kalahin lagi. Tapi kalau mau power defensif dan speed di depan sana, sekarang di pick up ini nggak baik untuk dirinya. Dan Hijume kehilangan reward manipulation tanpa ada pertukaran apa-apa. Menandakan rotasi yang diberikan oleh Bigetron Alpha akan lebih maksimal saat ini. Dan lagi-lagi Finn di sini benar-benar ngikutin apa yang dibuka sama Super Loop. Connecting banget. Oke, ternyata dia masuk ke dalam sebuah perangkap. Coba untuk bergada. Super Game memberikan super trade ke depan sana terhadap sosok seorang Ray. What super trade, Profesor? Wow, sampai flicker ada Hijume. Allah ternyata. Lihat, berhasil mendapatkan poin dalam super game. Jawaban apa yang diberikan untuk Dewa bisa bounce back? Mereka kehilangan rotasi, mereka kehilangan satu chemistry dan bahkan depan sana.
Awan mencoba melakukan solo pick up, Eman pun nggak bakal bisa. Iya, mereka kehilangan arah dari Dewa United. Mereka masuk satu persatu. Dan akhirnya mereka bisa dipanik dan lagi-lagi kali ini gameplay solid dari Vegetarian Alpha Profesor KP. Yang terburuk, Dewa mulai kehilangan keseimbangan dan konsistensi mereka. Oh. Early season selalu jadi tempat yang manis, tapi sekarang tim poinnya masih dilanjutkan. Oh, dilanjutkan Spiral apa di luar sana, tapi karena apa masih ada sosok dari Mortality nomor 14 karena tim Dewa. Mereka akan coba dibalaskan kembali keadaannya, walau belum tumbang sekalipun. Dan balasan masih banyak dan bisa 7 poin. Dan ada depan masih jauhkan darinya. Bahkan pukul itu saja. Bahkan play trophy membuat pergian bebas mendapatkan produksi dan bahkan di depan sana Sorenzo kejar untuk bola. Kurang. Oke, dan tertahu berhasil untuk diamankan oleh Vegetarian Alpha. Bagaimana retribution bisa dimaksimalkan bahkan walaupun kesempatan masuknya aja tuh gak ada. Ya. Mereka punya retribution, kita punya final slash jauhin retributionnya. Lebih jauh, boy. Jauhkan dari poin-poin objektif. Karena itu akan menyusahkan Super Ken untuk mendapatkan kemenangan di turtle fight-nya. Dan Super Luke benar-benar menyempurnakan The Super Team. Lily, dia ke belakang, dipasang Oasis saja di depan oleh terus dan Pin, dan ada di depan stay by point. Ray di depan sana coba dibakar. Ini dia gak bisa bertahan. 1, 2, api. Berhasil membakar Ray Retribution dari Martin. Wow, udah kayaknya berhenti sih. Ini bakal dipaksa lagi. Ya, mereka mencoba untuk meninggalkan Watt menjadi korban selanjutnya. Karena mau Rainer stand by position dan reward manipulation imitasi. Gak bisa selamat. Itu dia yang diceritakan oleh Export. Wah, ini 15-0. Lagi-lagi, gold lead di atas menit dan durasi game time. Vegetarian Alpha benar-benar punya banyak banget hal yang membuat Dewa gak bisa sedikit pun masuk ke dalam tim fight besarnya. Dan Super Ken even dengan HP segitu dia masih mau tim fight seperti Overextend. Oke, Overextend depan sana dan perkenangan atau shutdown. Setelah apa-apa defensif, tapi hantam dengan Ovo. Dari semuanya gak akan mendapatkan apapun. Tapi lihat juga, sekarang Solido dan bahkan Watt. Target utama dari Super Luke. What the targeting yang diberikan dari Super Luke. Dan hanya hantam dengan pukul ke belakang. Wow, ada satu punishment yang mahal terhadap shutdown dari Super Ken. Namun, bayarannya juga adalah 3 pemain dari Dewa United ternyata membawa 4 fighter dari Vegetarian Alpha. Dan kan mereka benar-benar pengen fight terus-terusan. Ya, 4 fighters. Lebih dari 3 fighters otomatis tim fight-nya akan terus bisa dijalankan. Panjang banget Karena kuat banget juga karena Roger menangin dari gamenya Ray. Ray kali ini yang turun ke belakang bakal lihat depan sana. Dengan ada pasif yang tidak bisa dihentikan oleh sang Super Luke. Menghisap darah dari Lee. Kehilangan retribution atas jungle dari Dewa kembali kehilangan Turtle. Oh, semakin jauh. Menit yang ke-7, 8.000 gold. Bahkan dari 1.000 gold per menit aja ini di atasnya. Iya, lagi-lagi ya. Ini dengan pick terhadap Yuzong. Aku memang pertama kalinya melihat Vegetarian Alpha dengan Yuzong. Dia menjadi sebuah hal yang kayaknya baru, fresh, dan cukup manis seperti ini debutnya dari Super Luke juga dengan Yuzong di tim barunya. Karena memang kita tahu dari King Farm dia emang udah power dengan Yuzong. Oke, sepertinya masih terlalu buru-buru untuk buka badan kan? Karena dia nggak punya immortality itu bahayanya. Tapi ini dilepas kontennya. Membalikan pada pemirsa dan sangat untuk keterangan well taken. Report manipulation dibuka mendapatkan salah satu momen golden perlu. Tapi menurut kemenangan untuk jawaban dan Moreno. Report manipulation imitasi. Bukan coba untuk maju lebih dalam lagi. Tapi nampaknya Moreno di cover dengan sampai ke Eman. Bahkan di cover gold lasernya di depan sana. Lalu ganas dari Eman yang punya Sky Pisar Thunder juga with Olga. Wah, dan trigger-trigger lagi terlihat dari Vegetarian Alpha. Bagaimana mereka juga sambut menjambut untuk bisa memberikan eksekusi terhadap pemain-pemain dari Dewa United. Tapi berbanding terbalik nih, Dewa justru masuknya satu persatu. Ya, karena mereka juga nggak berani memasang Artifa Dewa Manipulation. Ditutup karena banyak besar for defensif. Membuat permasalahan tim Dewa. Ini semua soft skill yang dia miliki, seluruh offensive power mereka dibuat untuk kabur, dibuat untuk pulang. Oh, ini benar-benar kayak jadi sebuah parameter agar Dewa nggak bisa keluar dari zona mereka. Benar-benar kayak minianya dibiarin aja, minianya di freeze. Mereka tahu kalau seandainya Vegetarian ini udah unggul gold team, jadi mereka pengen bikin Dewa tuh gak farming. Miskin, dimiskinkan, Ya, mereka pasti. Mereka udah gak mau lagi clear di area mid lane. Mereka bakal fokus ke area turretnya terlebih dahulu. Mid lane-nya biarin aja.
Dan sekarang area jungle yang mulai dikuasai. Lihat Moreno posisinya selalu ada di dalam area dari jungle. Sehingga itu yang membuat teman-teman dari pinggiran Nova makin lebih lead lagi. Golnya 10.000 di bawah menit 10 bahkan. Wow. Ini trigger-trigger pasif juga bakal dilakukan sih harusnya ya dari Bigetron Nova dan gerakan-gerakan ini loh yang ngeri-ngeri banget. Gerakan tambahan. Iya. Ini bisa dipanis namanya juga dengan adanya power dari Moeza dan juga Sorizo nantinya. Tapi ya Iya tuh, Moeza gak mau kehilangan pasif mid lane turretnya. Terlalu mahal seperti yang untuk bisa di-trade hanya dengan mungkin satu ward saja. Karena satu ward ini kalau dimanfaatkan, dimaksimalkan sama Bigetron Nova ini bakal jadi punishment yang sangat-sangat kejam. wah ini hujan true damage ya terlihat ya dari eksekusi terhadap Horde yang akhirnya juga tanpa adanya gangguan bisa diamankan oleh Bigetron Alpha tapi sepertinya Horde ketahuan. Oke. Oh! Almost is never enough. Tapi di sana mereka memiliki Moeza. Menyelamatkan Flicker dalam menjadi pecah oleh satu Moeza. Mobil mau untuk menyelamatkan dirinya dan Eman hanya menunjukkan taringnya. Sang serigala berbulu domba. Kali ini bawa memangsa karena target utamanya bukan Moeza. Terlalu murah untuk seorang Eman. Ya tadi buatnya itu sepersekian detik ada gamenya juga tapi yang sekarang dengan push akan dioptimalkan oleh Bigetron Alpha. Reward manipulation limitation bahkan Moreno yang memberikan inisiasi lebih dahulu. Mereka tidak mau untuk adanya turret yang dipecahkan, tapi mereka nggak bisa masuk ke dalam. Bahkan uang terbang sana akan dibantu untuk overhead. Satu turret kalau dipecahkan, dan sekarang belakang wasit saja.